Bahan yang harus kita siapkan yaitu pertama-tama kita kupas dulu pisangnya. Karena ini pisangnya sudah matang, terlalu matang, jadi kita kupasnya harus hati-hati. Tujuh pisang sudah selesai kita kupas, kemudian kita lumatkan. Ini saya lumatkan pakai gagang mixer ya. Bisa juga dilumatkan pakai garpu atau juga di blender atau pakai ulakan yang sudah dilapisi dengan plastik. Setelah lumat jadi seperti ini memang sengaja aku buat lumatnya nggak begitu benar-benar lumat karena aku ingin nanti tekstur pisangnya tetap kerasa. Nah, setelah lumat bisa kita campurkan bahan-bahan yang lainnya. Nah, masukkan 1/4 sendok teh garam, 1 saset vanili bubuk, 1 sendok makan agar-agar. Ini saya pakai Nutrijel yang rasa plain. Cukup kita kasih 1 sendok makan saja. Itu saset santan. Seperti biasa saya pakai santan sasa. Kemudian kita aduk rata. Tiga sendok makan gula pasir. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Masukkan 1 sendok makan margarin. Kemudian kita ratakan. Kita tata roti tawar ke dalam loyang ini. Kita masukkan adonan pisang ke dalam loyang. Saya taburi dengan meseseres. Kemudian kita tutup lagi pakai roti tawar. Kita tuang lagi sisa adonan pisang tadi. Kemudian yang terakhir di atasnya mau saya taburi dengan wijen. Ini opsional ya, sesuai selera. Kalau mau coklat semua boleh, kalau sama wijen boleh, meses boleh. Kita tutup lagi dengan roti tawar. Udah jadi. Kemudian ini bisa kita kukus. Kita panaskan panci pengukus. Kalau sudah panas, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit bisa kita cek, bisa kita buka. Kita cek dengan cara kita tusuk adonannya. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel, berarti sudah matang. Ini udah nggak ada adonan yang menempel ya. Oke, bisa kita matikan kompornya dan bisa kita sajikan. Sudah jadi, siap kita balik. Kita lepaskan dari loyang. Cantik sekali jadinya. Membuat apem pisang isi coklat. Kupas dan potong kecil-kecil pisang raja nangka. Biar lebih mudah untuk semua bahan-bahannya, kita blender ya. Masukkan pisang yang sudah kita potong-potong tadi ke dalam blender. Kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir. 1 butir telur. Lanjut kita blender. Kita blender dengan kecepatan sedang. Setelah pisangnya halus, bisa kita masukkan bahan-bahan selanjutnya. Masukkan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh baking powder, dan 8 sendok makan tepung terigu.
sendok makan minyak sayur. Lanjut kita blender kembali sampai semuanya tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, bisa kita matikan blendernya dan kita diamkan kurang lebih 10 menit. Sudah 10 menit, ini bisa kita buka. Bisa kita aduk-aduk. Teksturnya seperti ini ya, kekentalannya pas, nggak begitu cair, juga nggak begitu kental. Jadi seluruh tepung terigunya sudah tercampur. Untuk lebih mudah tadi kita blender. Nah, kemudian kita siapkan cetakannya. Panaskan cetakan dan lumuri dengan minyak sayur. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan. Nah, kemudian ini dalamnya akan saya isi dengan meseseres. Untuk banyaknya sesuai dengan selera ya. Ini saya memberinya 1/4 sendok makan. Lakukan sampai seluruh adonannya habis. Kita kupas pisangnya terlebih dahulu. Ini pisangnya sudah terlalu kematangan seperti ini ya, sudah kehitam. Jadi kita kupasnya harus pelan-pelan. Nah, setelah kita kupas, lanjut kita potong-potong. Kita tata ke dalam loyang. Ini untuk tebal tipisnya sesuai selera ya. Ini saya membuatnya agak tipis, nggak tebal-tebal banget, agar mudah keringnya nanti saat kita oven. Kita lakukan seperti ini, kita kupas, kita potong, kita taruh di loyang, kita oven sampai semua pisangnya habis ya. Nah, ini sudah jadi beberapa. Ini bisa saya masukkan dulu ke oven. Terus nanti kalau ini kering, saya lanjutkan untuk yang selanjutnya, karena kapasitas ovennya juga kecil. Jadi nanti kita lakukan pengovenan beberapa kali ya. Ini akan saya oven pada suhu 200 derajat dengan waktu 15 menit ya. Nah, ini sudah 15 menit. Lanjut, ini bisa kita buka. Pisangnya udah kering. Ini. Jika dirasa kurang kering, ini bisa kita balik dan bisa kita oven lagi selama 5 menit. Tapi kalau dirasa sudah kering, maka ini langsung bisa kita goreng. Menurutku ini masih kurang kering ya, jadi ini mau saya balik. Ini bawahnya juga masih lembek. Ini mau saya balik, terus saya oven lagi 5 menit saja.
Nah, ini sudah saya balik. Bagian belakang ini udah kering, tapi bagian sini masih agak berair. Ini saya balik dan akan saya over lagi dengan api atas dan api bawah ya. Nah, ini sale yang sudah kering. Ini sudah kering. Ini mau saya goreng. Saya mau siapkan tepungnya terlebih dahulu ya. Ini sebagian masih di oven. Ini saya cuma ngambil 1 loyang, masih ada 4 loyang lagi. Ini saya mau tes goreng dulu gimana rasanya. Masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Ini saya pakai segitiga dulu. Untuk ukurannya peras seperti ini aja. 2 sendok makan tepung terigu. Lanjut 4 sendok makan tepung beras. Takarannya sama, peras seperti ini. Selanjutnya saya kasih sedikit, ini 1/4 nggak ada ya dari vanili. Ini untuk aromanya biar dia wangi. Saya kasih setengah sendok makan gula pasir dan air putih secukupnya sambil kita aduk tepungnya. Kemudian kita masukkan salenya dalam pisang, kita lumuri. Nah, ini sudah terlumur. Ini lanjut mau saya goreng ya. Setelah minyaknya panas, bisa kita langsung masukkan sale pisangnya. Ini kita goreng dengan api sedang cenderung kecil dengan minyak yang panas ya. Minyaknya yang terlebih dahulu sudah kita panaskan. Kita goreng sampai warnanya kuning keemasan. Nah, ini warnanya sudah kuning keemasan, cenderung agak gelap karena efek dari kita oven tadi. Ini bisa kita angkat. Lanjut kita goreng yang selanjutnya. Ini dia bahan yang harus kita siapkan. 20 buah pisang raja, 15 sendok makan tepung terigu, 2 butir telur, 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, tepung panir secukupnya. Nah, untuk toppingnya opsional ya. Ini saya pakai saus, wijen, coklat, susu putih, dan miso-sauce. Kita masukkan pisang raja ke dalam mangkuk besar. Ini juga bisa pakai baskom. Kemudian ini akan saya lumatkan. Ini saya melumatkannya pakai ulekan ya. Ini sudah saya lapisi dengan plastik. Buat bunda-bunda juga bisa kalau mau pakai garpu, atau biar nggak ribet bisa juga untuk di blender. Sengaja tidak saya blender karena saya ingin masih ada tekstur pisang-pisangnya nanti di dalam olahan ini. Nah, ini dia pisangnya sudah lumat. Ini nanti bisa langsung kita campur dengan bahan-bahan yang lainnya ya. Kita masukkan 15 sendok makan tepung terigu, lanjut kita masukkan 2 butir telur, kemudian kita masukkan 3 sendok makan gula pasir, dan yang terakhir kita masukkan setengah sendok teh garam. Kita aduk sampai seluruh bahannya tercampur rata ya. Setelah tercampur rata dan teksturnya menjadi seperti ini siap untuk kita kukus ya. Kita siapkan loyang, kemudian kita beri sedikit margarin. Ini saya pakai Palmia.
Kita ratakan ke seluruh permukaan loyang. Ini bisa kita ganti pakai minyak sayur atau bisa kita lapisi dengan kertas minyak ya. Agar permukaan bawahnya nanti tidak berminyak, keset dan tidak lengket, ini saya taburi sedikit tepung terigu. Kemudian kita masukkan adonan pisang tadi ke dalam loyang. Jangan lupa kita goyang-goyangkan dan kita hentakkan agar tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Nah, ini sudah siap, kemudian bisa kita kukus. Kita panaskan panci pengukusnya. Setelah panci pengukus panas, bisa kita masukkan loyang yang sudah berisi dengan adonan pisang. Lanjut kita tutup, dan ini akan saya kukus selama kurang lebih 20 menit. Jangan lupa ya, untuk tutupnya kita lapisi dengan kain agar airnya tidak turun ke dalam adonan. Setelah 20 menit bisa kita buka. Ini akan saya cek kematangannya menggunakan penusuk. Ini akan saya tusukkan ke dalam adonan. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel seperti ini, berarti ini adonannya sudah matang dan bisa kita angkat, dan kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Kita dinginkan adonannya di ruang terbuka. Setelah dingin, ini bisa kita balik. Lanjut, ini akan saya potong-potong dan akan saya berikan topping. Ini akan saya potong menjadi 36 bagian ya. Untuk besar kecilnya sebenarnya sesuai selera Bunda, tapi ini saya mau jadikan menjadi 36 bagian. Nah, ini dia sudah selesai. Ini kalau dirasa ketebalan bisa dipotong lagi menjadi 2 ya. Langkah selanjutnya yaitu kita baluri dengan tepung roti atau tepung panir. Ini saya sudah mencampurkan 5 sendok makan tepung terigu dengan air secukupnya. Ini nanti akan saya jadikan sebagai perekat ya, agar tepung panirnya bisa menempel di. Kita balurkan ke dalam cairan tepung sampai rata. Kemudian ini akan saya guling-gulingkan di atas tepung panir. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini nanti kita lakukan sampai seluruh potongannya terlumuri oleh tepung panir semua ya. Nah, sudah jadi, sudah selesai kita lumuri semuanya. Ini nanti sebagian mau saya goreng, sebagian mau saya simpan di freezer. Ini bisa dijadikan sebagai makanan frozen food yang bisa tahan kurang lebih 2 bulanan ya. Kita panaskan minyaknya terlebih dahulu. Setelah minyak panas, kemudian bisa lanjut kita masukkan potongan-potongan yang sudah kita lumuri dengan tepung panir tadi. Ini kita goreng dengan api kecil, minyak panas ya, agar tidak mudah gosong. Kita goreng sampai warnanya berubah menjadi kuning keemasan. Sambil kita balik-balik agar matangnya merata ya. Ini warnanya sudah kuning keemasan, lanjut bisa kita angkat. Ini akan saya tiriskan dulu, saya dinginkan, dan kemudian akan saya berikan topping di atasnya, agar lebih cantik nanti. Ini sebagian sudah saya taruh di dalam tepa, ini mau saya masukkan ke dalam freezer, akan saya simpan untuk sewaktu-waktu bisa digoreng.
Ini nanti bisa tahan 2 bulanan. Nah, ini yang sudah digoreng tadi akan saya berikan topping agar lebih cantik dan agar lebih bervarian rasanya ya. Bahan-bahan yang harus kita siapkan yaitu 8 buah pisang yang sudah matang, 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan susu bubuk, 1 saset susu kental manis, mie seseres secukupnya, keju sesuai selera ya, margarin secukupnya. kita kupas dan potong-potong 8 buah pisang. Nah, 8 buah pisang tanduk sudah kita kupas dan kita potong-potong. Untuk selanjutnya, ini akan saya blender ya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Ini saya pakai susu Denkau ya. Saya kasih 2 sendok makan. Satu saset susu kental manis. Ini akan saya blender sampai pisangnya lumat ya. Saya blender dengan kecepatan tinggi. Nah, ini pisangnya sudah lumat. Selanjutnya ini akan saya panggang untuk menghilangkan kadar air dalam pisang. Ini kan masih ada kadar airnya. Ini mau saya panggang dulu. Kita masukkan pisang yang sudah kita blender tadi ke dalam teflon. Sambil kita aduk-aduk. Kita tambahkan 1 sendok makan margarin. Kita panggang dengan api kecil sampai kadar airnya berkurang ya. Ini terus kita aduk agar tidak kering atau gosong. Nah, ini kadar airnya sudah berkurang. Bisa kita matikan kompornya. Selagi masih hangat seperti ini, kita masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Ini nanti fungsinya untuk mempermudah dalam proses kita pembentukannya ya. Kita aduk. Nah, ini tadi adonan yang sudah matang. Saya taruh ke atas kertas minyak ya, biar nggak lengket. Ini dia, kertas minyaknya sudah saya taburi dengan tepung terigu agar memudahkan dalam proses pembentukan. Lanjut, ini akan saya buat menjadi bola-bola. Kita bentuk bola-bola atau bisa kita pipihkan. Kemudian dalamnya saya kasih keju, banyak sedikitnya sesuai selera ya. Kemudian saya kasih mie seres, dan saya bentuk.
jadi satu. Ini kita bulat-bulatkan sampai seluruh adonannya habis ya. Nah, ini dia bola-bolanya sudah jadi. Ini jadi 20 bola ya. Lanjut kita bikin balurannya ya. Masukkan 3 sendok makan tepung terigu ke dalam mangkok. Kemudian tambahkan air secukupnya. Sambil kita aduk-aduk. Masukkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini bisa kita balur-balurkan. Jadinya seperti ini. Kita lakukan sampai seluruh bola-bolanya habis ya. Nah, ini dia bola-bolanya sudah selesai. Kita bulat-bulatkan dan kita lumuri dengan tepung panir. Lanjut bisa kita goreng ya. Kita panaskan minyak. Setelah minyak panas, bisa langsung kita masukkan. Kita goreng dengan minyak panas. Menggunakan api sedang cenderung kecil agar tidak mudah gosong. Sambil kita balik-balik, kita goreng sampai warnanya kuning keemasan ya. Ini udah kuning keemasan, bisa kita angkat. Ini dia bola-bola pisang crispy isi coklat keju sudah matang. Bolu pisang tabur coklat. Kita haluskan 6 buah pisang. Ini saya pakai pisang susu, pisangnya agak kecil-kecil, jadi saya pakai 6 buah pisang. Ini akan saya lumatkan pakai pegagang mixer ini ya. Bisa juga pakai garpu atau bisa juga di blender. Sudah lumat, tekstur pisangnya sudah hampir tidak ketara. Ini saya sisihkan terlebih dahulu ya. Siapkan wadah, masukkan 1 butir telur, kemudian
Kemudian 4 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh SP. Dan ini akan saya campur. Setelah gulanya larut, kemudian kita masukkan 6 sendok makan tepung terigu. Ini saya ayak terlebih dahulu. 1 sendok teh baking soda. Kita ayak agar tidak ada tepung yang bergerigil, agar nanti bolunya itu lembut. Kemudian masukkan 1 saset vanili. Ini kita aduk. Ini saya campur pakai sendok saja. Kemudian bisa kita masukkan pisangnya. Kita campur. Dan yang terakhir kita masukkan 6 sendok makan minyak sayur. Kita campur sampai seluruh bahannya tercampur rata, minyaknya juga tercampur, adonan pisang dengan adonan tepungnya juga menyatu. Nah, kurang lebih jadinya nanti seperti ini ya adonannya ya. Ini selanjutnya bisa kita kukus. Kita siapkan dulu panci pengukusnya. Nah, itu tadi pengukusnya sudah saya panaskan. Sambil menunggu pengukusnya panas, ini saya mau mempersiapkan adonannya dulu. Mau saya masukkan loyang. Sebelumnya loyangnya mau saya kasih margarin. Ini saya pakai palmia, secukupnya aja, kira-kira setengah sendok makan. Dan saya ratakan. Jika tidak ada margarin, bisa juga diganti dengan minyak sayur. Nah, ini sudah rata, saya olesinya tipis-tipis seperti ini saja. Lanjut kita masukkan adonannya. Setelah itu kita ratakan. Nah, ini biar cantik, atasnya mau saya kasih seres. Ini opsional ya, sesuai selera. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita hentakkan agar tidak ada udara yang terpampang di dalam adonan. Ini siap untuk kita kukus. Ini pengukusnya sudah panas, dalamnya sudah mendidih. Bisa kita masukkan adonannya. Ini kita kukus selama kurang lebih 30 menit. Jangan lupa penutupnya kita kasih kain agar tidak ada air atau embun yang menetes ke dalam adonan. Nah, ini sudah 30 menit, bisa kita buka. Ini mau saya tes tusuk ya, mau saya tusuk. Jika tidak ada adonan yang menempel di dalam penusuk ini, berarti bolunya sudah matang ya. Ini sudah tidak ada adonan yang menempel, berarti bolunya sudah matang. Kita matikan kompornya dan bisa kita sajikan. Ini dia bolu pisangnya, bisa kita balik. Ini tekstur pisangnya, ini serat-serat pisangnya masih terlihat. Ini cantik banget. Kita balik ya. Nah, ini tadi karena saya kasih coklat, jadi warnanya cantik sekali. Puding lapis pisang Raja Nangka. Untuk bahan-bahannya yaitu pertama-tama kupas pisang dan potong kecil-kecil. Kita potong dadu kecil-kecil seperti ini. Ini saya menggunakan pisang Raja Nangka ya. Nah, sudah selesai. 8 pisang sudah selesai kita potong-potong dadu semuanya. Kemudian taruh di dalam cetakan yang mau kita gunakan sebagai cetakan puding. Nanti saya membuatnya 2 ya, yang berbentuk lingkaran sama yang persegi panjang. Saya taruh di sini secukupnya saja, sesuai selera aja sih sebenarnya.
Nah, untuk sisanya ini mau aku lumatkan. Ini aku lumatkan pakai ulekan ya. Ini nanti mau aku campur di dalam pudingnya. Jadi pisangnya itu nggak cuma di garnisnya, nggak cuma di hiasannya, tapi juga di pudingnya nanti mau saya campur pisang yang sudah kita ulek. Kita ulek sampai lembut. Bisa di blender, bisa juga pakai garpu atau pakai sendok. Ini kalau saya pakai ulekan yang sudah dilapisi dengan plastik. Kemudian siapkan panci. Masukkan 5 sendok makan gula pasir. Ini sesuai dengan selera ya. Kalau suka manis bisa ditambah, kalau nggak suka manis bisa dikurangin. Kemudian masukkan 500 ml air. Masukkan agar-agarnya. Saya pakai agar-agar satelit yang warnanya hijau. Kita aduk. Lalu masukkan santan. Ini saya pakai santan sasa. Kita aduk sampai semuanya tercampur. Setelah itu akan saya bagi menjadi 2. Akan saya masukkan ke dalam pisang yang sudah kita ulek tadi. Nanti pudingnya saya akan membuat 2 lapis ya. Saya aduk. Kemudian bisa kita masak untuk lapisan pertamanya. Kita masak sampai mendidih sambil kita aduk-aduk terus. Setelah mendidih, bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita tuang ke dalam cetakan. Kita tuangkan. Untuk lapisan pertamanya ya. Nah, sudah selesai untuk lapisan pertamanya. Bisa kita dinginkan dulu sekitar kurang lebih 10 menit sampai dia dingin dan agak mengeras. Setelah kurang lebih 10 menit dan adonan sudah mulai agak mengeras, lanjut kita masak adonan yang kedua. Jangan lupa kita aduk-aduk. Karena ini tadi ada pisangnya, jadi ini nanti agak mengental, agak cepat keras, jadi harus kita aduk-aduk terus. Setelah mendidih, bisa kita matikan kompornya. Kemudian kita tuangkan di atas adonan yang pertama. Nah, ini dia pudingnya sudah jadi. Kita dinginkan dulu. Nanti kalau sudah dingin bisa kita cicipin. Oh ya, ini tadi yang lapisan keduanya sisa, terus saya taruh di cup yang kecil ini. Pisang coklat. Ini dia bahan-bahan yang akan kita gunakan. Pertama-tama, campurkan tepung terigu dengan air. Airnya secukupnya ya. Sampai teksturnya seperti ini. Ini nanti kita gunakan sebagai perekat ya. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Ambil 1 lembar kulit lumpia. Kemudian kita ambil 1 potong pisang. Kita taruh di ujungnya. Kemudian kita kasih ini seseres di sampingnya. Untuk banyak sedikitnya sesuai dengan selera ya.
Kita gulung dari ujung. Untuk ujungnya kita kasih tepung yang sudah kita kasih air tadi. Ini gunanya sebagai perekat. Mau dibuat memanjang atau dibuat persegi panjang juga terserah. Ini saya tekuk seperti ini. Jadi satu. Ini kita gulung seperti ini semua sampai seluruh pisang dan kulit lumpianya habis ya. Ini dia, piscoknya sudah tergulung semua. Lanjut bisa kita goreng. Panaskan minyak, kemudian masukkan piscok yang sudah kita gulung-gulung tadi. Kita goreng di minyak panas dengan api sedang cenderung kecil. Goreng sampai warnanya kuning keemasan. Jika sudah kuning keemasan seperti ini dan misesnya sudah meleleh, ini berarti tandanya pisaunya sudah matang dan siap untuk kita sajikan. Nah, ini dia pisang coklatnya sudah jadi. Sangat mudah kan buatnya, simple banget dan cepet banget buatnya.